Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan penjelasan, pembahasan materi-materi baik untuk anak SD maupun untuk para guru honorer yang akan mempersiapkan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Selain itu, channel Education and Sport ini juga menyampaikan materi-materi pembahasan matematika untuk persiapan siswa-siswa dalam menghadapi lomba kompetensi sains nasional atau KSN, kalau dulu Olimpiade Sains Nasional atau SN. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, silakan jika Bapak Ibu memerlukan materi-materi untuk anaknya, baik itu anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Juga jika Bapak Ibu memerlukan materi buat anaknya dalam belajar untuk mempersiapkan mengikuti lomba-lomba Olimpiade, silakan mampir ke channel kami, channel Education and Sport ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel kami dan belum sempat mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang akan channel Education and Sport ini sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau belum, ya silahkan sekarang klik sebelum kita mulai. Oke Bapak Ibu, kita masuki pada bagian ke-38 ini masih tetap seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi guru kelas. Kita masuki aja langsung ke soal nomor 1. Langsung saya dengan pembahasannya langsung saya tampilkan. Nomor 1, model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. Oke, kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Model pembelajaran inquiry learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Oke. Yang kedua, discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada sesuatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Rasanya kalau discovery learning kurang tepat ya Ibu ya. Oke, kita lihat problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, Project Based Learning, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dengan demikian, maka yang cocok, yang pas adalah model inquiry learning. Karena pada model inquiry learning ini, rangkaian kegiatan pembelajaran menekankan pada proses berpikir secara kritis. Sesuai dengan matematika ya. Harus kritis, kemudian analisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. Karena itu, maka yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang A.
Nomor 2, teman-teman pernah mempunyai pengalaman seperti Fikri gak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpeleset dan piur. Ya, jatuh deh dia ke sungai. Wah, asik ya. Bermain di sungai. Teman-teman tahu gak mengapa batu sungai halus dan licin, sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Dalam bacaan di atas, menggunakan ragam bahasa, A. Resmi, B. Baku, C. Tidak baku, D. Daerah. Kita lihat, teman-teman pernah punya pengalaman seperti Fikri enggak? Enggak di sini. Enggak ini baku apa enggak? Tidak ya, tidak baku. Yang bakunya adalah tidak. Teman-teman pernahkah punya pengalaman seperti Fikri? Tidak. Nah, seperti itu ya. Berarti kalimat ini adalah tidak baku. Kita lihat. Oke, yang itu adalah tidak baku. Di sini aja kita sudah bisa melihat Bapak Ibu ya. Enggak. Harusnya tidak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah kita sekarang memerlukan meja titik. Betul lah titik di sini. Kursi titik dan lemari titik. Rasanya kurang tepat ya, salah ya. Salah. Kemudian kita koma di sini. Sekarang memerlukan meja koma. Kurang tepat juga rasanya ya. Kemudian kita sekarang memerlukan meja, koma, kursi dan lemari, titik. Oke, kemudian yang D, kita sekarang memerlukan meja dan kursi dan lemari. Tak ada tanda-tanda, baru ada tanda tanya. Padahal ini bukan kalimat tanya. Berarti kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah yang C. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Oke, yang tepat adalah yang C. Lanjutkan soal nomor 4. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. Kurang tepat berarti ya yang A ya. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil bernyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Rasanya agak ini ya. Yang menyimak, di sini kan menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa. Yang C, membaca dan menyimak. Berarti yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Apalagi yang D, menyimak sambil bernyanyi. Yang paling tepat adalah yang B, menyimak sambil melakukan aktivitas lain. Mampu menanggapi secara tepat kalimatnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 Bapak Ibu. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali, ini ada kecuali, berarti yang salahnya kecuali itu Bapak Ibu ya. Kita lihat yang A, metode kupas rangkai suku kata. Yang B, metode kata lembaga. Yang C, metode SAS. Yang D, metode cerita. Ini untuk membaca permulaan Bapak Ibu ya. Kita lihat penjelasannya yang A. Metode kupas rangkai suku kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian suku kata itu dirangkai. Dan terakhir menjadi kata, menjadi kalimat. Jadi kalau kupas rangkai kata ini, kata-kata sudah dirangkai menjadi suku kata, kemudian suku kata dirangkai lagi menjadi sebuah kalimat. Kemudian metode kata lembaga adalah metode pengajaran yang membaca dan atau menulis permulaan dengan mengenalkan kata.
menguraikan kata menjadi suku kata. Suku kata diurai lagi menjadi huruf. Kemudian menggabungkan huruf menjadi kata dan suku kata menjadi kata. Terbalik ya, jadi dari awalnya ada kata, sebuah kata, kemudian diuraikan menjadi huruf-huruf, kemudian diuraikan lagi menjadi kata, dan menjadi suku kata dan menjadi kata. Kayak biasa ini zaman dulu Bapak Ibu ya. Zaman dulu emang seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode struktural analitik dan sintetik atau SAS merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Yang ketiga, metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan keterangan hal yang baru pada anak. Berarti yang kurang tepat pada soal nomor 5 adalah yang D. Ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masih tentang metode. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan menjadi kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan lagi menjadi suku-suku kata dan akhirnya huruf-huruf. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata menjadi kata, dan menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Kita lihat metode alfabet atau abjad ya. Metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus dihafalkan dengan dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Huruf yang telah dilafalkan itu kemudian dirangkai menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan akhirnya menjadi kalimat. Kalau metode suku kata adalah metode pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan suatu atau sebuah kata-kata yang sudah jadi dirangkai menjadi suatu atau sebuah suku kata. Kemudian suku-suku kata dirangkai menjadi kata yang terakhir dirangkai menjadi menjadi suatu atau sebuah kalimat. Metode SAS tadi sudah ya. Metode bercerita sudah juga, berarti yang tepat yang B ya. Menjadi, ini pun tadi sudah dijelaskan yang metode suku kata Bapak Ibu ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B, metode suku kata. Kita lanjut ke soal nomor 7. Memilih berbagai metode menulis permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode ini sudah juga Bapak Ibu ya. A. Metode eja. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. Dan D. Metode global. Kita lihat metode eja ini apa nih? Metode eja adalah metode pembelajaran yang dapat memudahkan anak berkesulitan belajar untuk mengawali proses pembelajaran dengan membaca, kemudian mengeja huruf demi huruf. Ya, metode pengajaran membaca atau menulis permulaan dengan mengejakan kata, menguraikan kata menjadi suku kata menjadi huruf, kemudian menggabungkan suku kata dan suku kata menjadi kata, itu metode kata lembaga. Kemudian SAS sudah ya, sudah. Global. Metode global adalah pengajaran bahasa untuk mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan satuan bahasa secara utuh dan menyuruh siswa mengenal dan menyalinnya secara keseluruhan. Biasanya, siswa lalu menghafalkan
sehingga tidak dapat membaca dan menulis unsur yang baru. Oke, jadi untuk soal yang nomor 7 yang paling tepat adalah metode SAS. Ini Bapak Ibu ya. Atau yang ini ya. SAS. Kita lanjut ke soal nomor 8. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali. Berarti yang salahnya Bapak Ibu ya. A. Menulis tentang berbagai topik. B. Menulis pengumuman. C. Menulis pantun. D. Menulis memo. Oke, kita lihat penjelasannya. Kegiatan menulis lanjutan diantaranya siswa disuruh melatih menulis surat, puisi, prosa, naskah pidato, naskah drama, laporan, naskah berita, pengumuman, iklan, dan sebagainya. Siswa dilatih cara menulis ringkasan, siswa dilatih menulis formulir, dan sebagainya. Oke, dengan demikian, maka yang kurang tepat adalah menulis pantun. Nomor selanjutnya kita lihat nomor 9 Bapak Ibu. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario. Perilaku dan perlengkapan. Sekali skenario diperlukan perilaku dan perlengkapan ya Bapak Ibu ya. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, D. Dramatisasi. Berarti kalau kita bisa langsung aja Bapak Ibu ya, karena di sini mementaskan lakon atau cerita dan di sini juga kita perlu skenario, perilaku dan perlengkapan, maka pada hakikatnya berbicara jenis ini disebut dramatisasi, Bapak Ibu ya. Oke, dramatisasi. Kita lanjut ke soal nomor 10, Bapak Ibu. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Yang kedua, ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. 3, batu akik itu sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Urutan kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf yang tepat. Kita mulai dari yang C yang betul Bapak Ibu ya. Kalau yang 1, 4, 2, 3. Yang A, yang B, 1, 3, 2, 4. Yang C, 2, 1, 3, 4. Yang D, 2, 3, 4, 1. Yang paling tepat adalah yang C, 2, 1, 3, 4. Ayah memiliki batu akik sangat ia sukai. Yang sangat ia sukai, warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari, akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Oke, jadi yang C isiannya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itulah pembahasan pada bagian ketiga 8 ini. Sudah selesai. Silakan Bapak Ibu ulang kembali biar Bapak Ibu paham lagi. Jangan hanya ditonton satu kali karena agak susah memahaminya kalau cuma sekali. Silakan tonton berulang-ulang, jangan malas menonton berulang-ulang karena biar pemahaman Bapak Ibu lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang baru mampir ke channel kami, baru mampir ke channel Education and Support, dan belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya sampaikan pada video-video berikutnya. Oke, jika menurut Bapak Ibu, video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan share video ini melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan Twitter. Caranya mudah. Di bawahnya, di bawah video ini ada lambang jempol,
jempol ke atas, silahkan klik jempol ke atas, kemudian cari dibagikan. Klik dibagikan, maka ada pilihan di situ. Bapak Ibu mau bagian kemana? Ke WA, Twitter, Facebook, silahkan diklik salah satunya. Ya, agar video ini tersebar dan diketahui oleh banyak orang yang memerlukan. Seperti guru-guru yang memerlukan yang tidak terkoneksi dengan internet, dia hanya mempunyai Facebook, silahkan. Biar mereka tahu bisa membuka YouTube ini. Sehingga informasi ini bisa tersebar kemana-mana. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, like, dan subscribe-nya. Semoga Bapak Ibu bisa atau dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.